Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, di video kali ini ya saya mendapatkan motor Vario ya. Nah, jadi konsumen saya ini minta digantikan untuk bagian seal shock, asok, dan kemudian seal debunya ya. Nah, langsung saja kita bongkar ya. Kita gunakan obeng ketok mata L6 ya. Nah, oke, sudah terbuka, tinggal kita tuangkan ya. Jangan sampai kececeran untuk bagian olinya. Takutnya terlindas kaki dan kita bisa terjatuh karena itu omongan tidak penting. Oke, lanjut saja ya, kita lepaskan untuk bagian seal debunya ya. Nah, kita gunakan obeng setting ataupun obeng main yang kecil ya. Kemudian kita lepaskan juga bagian penguncinya ya, ataupun klip, dan langsung kita gunakan kunci T ya. Nah, ini saya gunakan kunci T untuk membukanya. Apabila kalian tidak ada kunci T, coba-coba pakai palu ya, palu ataupun behel lah ya untuk membukanya. Nah, lanjut saja ya, kita buka pada penutup daripada asok ya. Nah, ini ada alat kunci khusus. Kemudian kita lepaskan dulu ya bagian klipnya. Oke, klipnya sudah terlepas. Lanjut kita lepaskan dulu untuk alat yang kita pakai. Nah, untuk bagian per sudah kita lepas ya. Kemudian tinggal kita balik untuk mengambil suling ataupun komponen ya, komponen yang berada pada asok ya. Nah, oke, lanjut saja ya. Nah, ini sedikit pemberitahuan ya. Ini orangnya bawa sendiri ya, bawa sendiri untuk barang-barangnya, dan bisa dilihat ya, ini barang-barangnya bisa dikatakan dari online lah ya, dari online. Oke, ini kita buka dulu ya satu persatu untuk barang-barangnya, kemudian kita jejer-jejerin ya, supaya nanti untuk pemasangannya itu enak ya. Nah, bisa dikatakan untuk barang-barang online ini memang harganya murah ya, cuman kalau untuk kualitas saya tidak tahu ya. Nah, oke, lanjut ya, kita perakitan pada asoknya ya, bagian tabung. Nah, di tabung itu ada sebuah ring ya, ring kita masukkan dulu, kemudian di bagian tabung soknya ya, kita lumasi dulu pinggirannya itu menggunakan gemuk, dan ini ya, ini sealnya kita masukkan dulu ya sampai dia rata. Kemudian, nah ya, ini saya menggunakan kunci cracker Grand ya, Grand ataupun Supra. Bisa juga kita menumbuknya itu menggunakan bearing ya, bearing 6301. Nah, itu lanjut ya, kita pasangkan dulu penguncinya, kemudian tinggal seal debu. Nah, seal debunya sudah terpasang. Oke, lanjut ya, kita perakitan daripada asok ini ya. Nah, ini kita tes dulu untuk bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya dia lumayan ya, lumayan presisi, tidak terlalu longgar. Tetapi untuk di dalamnya ya, nah bagian dalamnya itu terlalu lobok, jadi butuh diganjal sedikit ya. Nah, ini saya ada isolatif ya. Isolatif ini untuk mengganjal ya, mengganjal cincinnya itu. Nah, itu cincinnya sudah saya buka, kemudian kita bentangkan dulu ya isolatif, dan kita gulung-gulung ataupun kita tinggikan ya di bagian cincin. Untuk ukurannya ya sesuai dengan kerenggangan lah ya, kerenggangan daripada tabung soknya ya. Kalau kalian pakai ori ya mungkin tidak digulung-gulung menggunakan isolatif ya. Nah, ini kita tes dulu. Oke, untuk bagian sulingnya itu sudah aman ya. Kita lanjut untuk pemasangan. Nah, itu pernya sudah kita masukkan, kemudian kita masukkan ke dalam tabung ya, tabung ataupun asok, dan dilanjutkan dengan per. Nah, itu sedikit macet ya, jadi tinggal kita arahin saja. Oke, sudah keluar untuk bagian sulingnya, dan tinggal kita masukkan ke dalam tabung ya. Nah, ini sudah masuk, tinggal kita kunci dan kita pasang bautnya ya. Nah, untuk di bagian baut ini ada ring kuningan ya, ada ring kuningan, jadi jangan sampai tidak dipasang ya, nanti takutnya terjadi kebocoran dan bisa-bisa sok ini ngames ya. Untuk alternatifnya ya, untuk alternatifnya apabila tidak ada ring kuningan itu, kita mungkin bisa mengganjalnya memakai isolatif ya, dengan posisi berada di bawah dekat baut ya, baut. Dan untuk ukurannya ya, untuk ukuran oli shock ini saya menggunakan 65 ya, 65. Nah, apabila sudah kita takar, tinggal kita tuang ya. Cara menuangkannya mungkin semua orang juga bisa ya. Cuman apabila kita tidak ada gelas ukur ya mungkin bisa salah dalam pengukuran. Nah, ini kita pompa-pompa dulu. Kita naikkan, kemudian kita tutup menggunakan tangan ya. Apakah dia pompa ya? Kalau dia itu tidak menghembuskan angin, berarti ya itu ya, asnya lobok. Nah, ini lanjut kita pasangkan kembali untuk bagian penguncinya ya. Pengunci ataupun tutup daripada asok, dan itu alat yang kita mungkin belian lah ya, belian. Kalau buat sendiri juga nanggung karena memang alatnya itu
murah lah ya, murah. Jadi kita kemarin-kemarin itu beli. Oke, langsung kita tes ya. Kita tes dulu bagaimana. Nah, itu ya. Sudah saya tes. Dan perlu diketahui ya, apabila masih ada kekurangan dalam shock ini pas kita tes ya, pas kita tes itu masih jeduk-jeduk, bisa kita tambahkan oli ya, bisa kita tambahkan oli, kita takar lagi sampai shocknya itu tidak nyantuk sampai ke dasar ya, sampai ke dasar ataupun ke bawah. Nah, ini kita buka lagi, tinggal kita tambahin olinya ya, kita tambahin oli secukupnya. Nah, untuk takaran oli ini ya bisa dibilang kalau untuk standarnya di angka 70 ataupun 60 sampai 70 lah ya. Cuman ya balik-balik lagi, yang kita pasangi asnya ini yang KW ataupun yang ori ya. Terus susah ya kalau untuk dibilang masalah oli. Intinya kalau untuk bagian oli shock ini ya, jangan sampai dia tuh jeduk lah ya, jeduk sampai dasar. Jadi kalau dia masih jeduk sampai dasar itu kita harus tambahin lagi olinya ya. Oke, nah ini sudah kita pasang untuk bagian penutupnya. Kemudian pengunci ya, penguncinya kita pasangkan lagi. Dan lanjut tinggal kita tes ya, kita tes dulu. Nah itu ya, jadi seperti itu ya caranya, sudah mantep. Oke, sekian dulu.